Timnas Indonesia dapat ribuan dukungan di kandang Bahrain, supporter datang dari Arab Saudi hingga Qatar. Timnas Indonesia datang ke Bahrain dengan kekuatan penuh, AFC, berbahaya. Di saat Timnas Indonesia bersiap hadapi Bahrain, Kevin Dix justru OTW ke tanah air. Ya berarti benar kan? Semoga kalau udah datang nanti salaman ya berarti benar kan? Kalau nggak tahu. Nanti kan kalau rumors pemain itu kan sekarang di sosial media saya Timnas Indonesia dapat ribuan dukungan di kandang Bahrain, supporter datang dari Arab Saudi hingga Qatar. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa Timnas Indonesia akan mendapat dukungan langsung dari 1.000 lebih supporter di kandang Bahrain. Sebagai informasi, duel antara Timnas Indonesia versus Bahrain akan terlaksana pada Kamis, 10 Oktober 2024. Ini merupakan matchday ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Nasional Bahrain. Status tuan rumah tentu menguntungkan Timnas Bahrain. Pasalnya, Timnas Bahrain bakal memperoleh dukungan langsung dari suporternya. Namun, Timnas Indonesia tak perlu khawatir. Tim asuhan Shin Tae-yong juga dipastikan mendapat dukungan langsung dari suporternya. Dalam hal ini, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa setidaknya akan ada 1.500 supporter Indonesia yang akan datang langsung ke Stadion Nasional Bahrain. Supporter tersebut datang dari berbagai negara lain di Timur Tengah. Seperti contohnya yakni Qatar, Arab Saudi, Kuwait, Oman dan dari Bahrain. Ada kurang lebih 400 supporter yang diperkirakan hadir dari masing-masing negara tersebut. Mungkin sekitar hampir 1.500-an ada dari Qatar, dari Arab Saudi, kemudian dari Bahrain sendiri itu hampir 400 orang per negara ini, ada Oman juga, ada Kuwait juga. Jadi sekitar hampir 1.500 supporter kita di sana. Ini saya terima laporan dari Garuda Qatar, kita kan pernah berhubungan dengan mereka jadi selalu kita kontak dan selalu kita support mereka, kata Arya. Sementara itu, dukungan langsung oleh supporter Timnas Indonesia juga tersaji di kandang Arab Saudi pada bulan September lalu. Kala itu, kedatangan supporter ke stadion mampu membantu Timnas Indonesia mendapat 1 poin berharga dari kandang Arab Saudi. Duel Arab Saudi versus Timnas Indonesia berakhir sama kuat 1-1. Arya kemudian memberikan apresiasi kepada para supporter Timnas Indonesia yang datang langsung. Terlebih, para supporter tersebut ternyata telah membentuk kelompok yang sudah sangat terorganisir. Ini dia, hasil kemarin lawan Arab Saudi itu membuat memang di Timur Tengah para diaspora kita sangat antusias ya. Jadi kita sangat terima kasih dengan kawan-kawan sana, dan mereka sudah membentuk sendiri supporternya, jadi organisasi supporter sudah ada, jadi mereka rapi. Mereka sewa bus, sewa hotel, mereka sudah rapi banget, jadi laporan dari mereka dari teman-teman jadi ini mereka terorganisir semua, jadi sangat rapi. Jadi kita dengan 1.500 orang supporter kita senang, daripada cuma berapa orang, ini gak hanya puluhan, itu akan membuat saya yakin akan semakin banyak dari Arab Saudi kemarin, ucap Arya. Timnas Indonesia datang ke Bahrain dengan kekuatan penuh, AFC, berbahaya. Pasukan Shin Tae-yong membawa misi untuk mendapatkan hasil maksimal 2 pertandingan ini. Kemenangan akan menjaga kans lolos ke putaran keempat semakin terbuka. Bahkan, bisa lolos melalui jalur otomatis saat mengunci 2 posisi terbaik. Hadirnya, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders menjadi tambahan kekuatan Indonesia di laga nanti.
Selain itu, Indonesia membawa 27 pemain yang siap memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Witan Sulaiman dan Martin Paes tetap dibawa setelah pemulihan cedera mereka berjalan baik. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) ikut memberikan sorotan terkait laga ini. Meski berstatus tuan rumah, Bahrain jadi tim yang berada dalam tekanan kali ini. Dua hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Australia menjadi suntikan moral bagi pemain Indonesia. Bahrain dengan 3 poin akan menyambut Indonesia yang berbahaya. Indonesia mengincar kemenangan setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia di pertandingan pembuka mereka, tulis laporan tersebut. Sementara itu, Cina yang akan jadi rival kedua bagi Indonesia dalam posisi tidak menguntungkan. Posisi pelatih Branko Ivankovic sedang goyah setelah 2 kekalahan saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Tim Dragon membutuhkan kemenangan saat berhadapan dengan Australia untuk mengangkat moral pemain. Apalagi, mereka juga akan meladeni Indonesia yang menunjukkan grafik positif. Socheroos akan menjamu Cina Pair di Adelaide pada hari Kamis dan akan menghadapi ujian berat. Dengan tim Asia Timur ini memulai musim mereka dengan 2 kekalahan, tutupnya. Di saat timnas Indonesia bersiap hadapi Bahrain, Kevin Dix justru OTW ke tanah air, mau salaman dengan Erick Thohir. Pemain yang digadang-gadang akan bergabung dengan timnas Indonesia, Kevin Dix, mengatakan bahwa dirinya akan segera menuju Jakarta. Baru-baru ini, skuad Garuda sudah ketambahan 2 pemain keturunan lagi. Kedua pemain tersebut adalah Mees Hilgers dan Eliando Reijnders. Hilgers dan Reijnders resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) sejak Senin, 30 September 2024. Kini, keduanya juga masuk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia jelang laga ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka sudah bergabung dengan tim Merah Putih yang kini telah berada di Bahrain. Keduanya akan membela tim Merah Putih saat bersua Timnas Bahrain 10 Oktober dan Timnas Cina 15 Oktober. Di lain sisi, Hilgers dan Reijnders tampaknya tidak menjadi nama terakhir untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Baru-baru ini, tersiar kabar bahwa ada pemain lain yang bersedia membela skuad Garuda dan sudah dihubungi oleh PSSI. Pemain tersebut adalah Kevin Dix yang kini membela klub asal Denmark yakni FC Copenhagen. Dalam sebuah wawancara bersama media Denmark, Kevin mengakui bahwa agennya sudah dihubungi oleh PSSI perihal naturalisasi. Kini, ia masih memikirkan apakah akan mengambil tawaran tersebut atau tidak. Di tengah-tengah isu tersebut, muncul juga kabar yang mengatakan bahwa dirinya akan segera terbang ke Jakarta. Hal itu diungkap oleh salah satu seniman asal Indonesia yang sering menggambar wajah pemain timnas Indonesia, Zulham Subari. Melansir dari laman Instagram pribadinya, Zulham Subari, ia membagikan isi percakapan dengan Kevin. Dalam Instastory yang dibagikannya tersebut, Zulham tampak ingin mengirimkan hasil karyanya kepada Kevin. Tanpa disangka-sangka, pesan tersebut ditanggapi oleh sang pemain. Bek berusia 28 tahun itu merasa terhormat bisa mendapat pesan dari Zulham. Ia juga mempertanyakan bagaimana cara Zulham mengirimkan karyanya tersebut. Tak ingin merepotkan penggemarnya, Kevin menyarankan Zulham agar memberikan karyanya tersebut ketika ia menyambangi Jakarta. "Hai, kamu memiliki talenta menggambar yang sangat baik, dan saya terhormat bisa digambar olehmu, terima kasih," kata Kevin. "Saya berharap saya segera berada di Jakarta, maka Anda tidak perlu mengirim gambar," lanjutnya. Kabar ini langsung menjadi pembicaraan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak penggemar yang bertanya-tanya apa tujuan Kevin bertolak ke Jakarta. Para penggemar berharap dirinya melakukan ritual yang dilakukan oleh pemain keturunan lainnya, yakni bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bila ritual itu sudah terlaksana, maka dipastikan Dix akan menjalani proses naturalisasi. Sayangnya, sang pemain tidak mengungkapkan kapan dirinya akan ke Jakarta. Bila dalam waktu dekat ia tiba di tanah air, maka kemungkinan jasanya akan tersedia untuk timnas Indonesia pada November mendatang. Pada akhir tahun nanti, skuad Garuda akan melakoni laga kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tim besutan Shin Taeyong akan berhadapan dengan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi.